Nah, ini kebetulan atau tidak? Memang setelah Pak Jokowi dipecat oleh PDIP itu banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Mulai dari apa? Ya, mulai dari aguan bernyanyi. Dan bahkan juga tiba-tiba ada spanduk yang mengatakan PDIP ilegal. Dan bahkan Pak Jokowi juga langsung datang menemui Pak Prabowo Subianto. Nah, ini runtutan apa kira-kira ya? Runtutan Pak Jokowi itu mau bergabung ke Gerindra untuk minta perlindungan setidaknya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan yang serius setelah dipecat dari PDIP, tiba-tiba ya semua bernyanyi dengan merdunya. Nah, bahkan ini dikomentari oleh Dr. Tiva setelah dipecat dari PDIP, setelah aguan nyanyi soal dipaksa dukung IKN, setelah penetapan PSN PIK 2 dinyatakan ilegal, siapa lagi yang diharapkan akan melindungi Joki kalau bukan Presiden Prabowo. Nah, bahkan juga berbagai macam spekulasi itu muncul. Ya, terkait apa? Terkait aguan tiba-tiba bernyanyi. Wah, pasti juga menurut saya Pak Prabowo itu juga tidak setuju ya setidaknya dengan IKN dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi sih. Tetapi ini hanya opini saja ya. Karena aguan ini bernyanyinya juga setelah Pak Jokowi purna tugas dan juga PDIP setelah memecat Pak Jokowi. Tiba-tiba ada nyanyian yang sungguh fenomenal sekali lah. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari rimol.co.id, Prabowo bahkan juga tidak menawari Jokowi ya untuk bergabung di Gerindra. Nah, seharusnya sih kalau menjadi teman dekat, seharusnya setelah dipecat setidaknya oleh PDIP langsunglah menawari, wah Pak Jokowi, Anda mau menjadi sekjen atau wakil ketua Gerindra dan lain sebagainya. Seharusnya menawari lah, bukan menunggu Pak Jokowi masuk ke Gerindra. Menurut saya pernyataan dari Gerindra terbuka untuk Pak Jokowi masuk suatu kehormatan, menurut saya itu hanya omon-omon saja. Kalau misalkan Pak Jokowi itu teman dekat Pak Prabowo Subianto dan Gerindra, seharusnya langsung menawari jabatan posisi kepada Pak Jokowi lah, akan dimasukkan ke dalam struktur Partai Gerindra. Menurut saya itu yang lebih keren ya, atau Dewan Pembina dan lain sebagainya. Apalagi juga Pak Jokowi sudah menjadi presiden 2 periode ya, suatu kehormatan dan seharusnya juga diberikan jabatan di struktur Partai Gerindra. Menjadi Dewan Pembina menurut saya juga sangat keren juga ya. Tetapi kalau cuma terbuka untuk Pak Jokowi, Gerindra dan lain sebagainya, itu juga hampir sama. Menurut saya itu perkataan template ya, seperti Golkar juga sama seperti itu. Golkar juga terbuka Pak Jokowi masuk ke dalam partai Golkar, dan bahkan PAN juga 1000% kalau Pak Jokowi masuk akan diterima dan lain sebagainya. Menurut saya itu hanya kata-kata template dan seharusnya langsung menawari jabatan lah, menjadi ketua umum. Wah, menurut saya itu keren ya. Nah, dan di sini Pak Prabowo ternyata tidak menawari Jokowi gabung Gerindra. Ini pada 9 Desember. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo tidak pernah menawari Presiden ke-7 Jokowi untuk bergabung dengan parpol bergambar kepala burung Garuda. Demikian penegasan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait isi pertemuan Jokowi dengan Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 6 Desember. Ya, secara spesifik enggak mengajak gabung, kata Ahmad Muzani di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 9 Desember. Meski demikian, kata Muzani, Partai Gerindra tidak menutup pintu bagi Jokowi jika ingin menjadi kader. Nah, kalau ini juga menurut saya kata-kata yang biasa lah. Menurut saya sih PAN juga seperti itu, Golkar juga seperti itu, dan kemungkinan partai-partai lainnya juga pasti akan terbuka setidaknya kalau Pak Jokowi akan bergabung ke partai-partai koalisi Indonesia Maju Plus, kecuali PDIP ya, dan pasti juga akan terbuka. Apalagi juga Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode, gubernur Jakarta 1 periode, dan wali kota Solo 2 periode. Jadi menurut saya sangat terhormat sekali ketika Pak Jokowi masuk di dalam struktur partai-partai koalisi Indonesia Maju Plus. Makanya semuanya juga setidaknya membukakan pintu lah lebar-lebar untuk Pak Jokowi masuk ke dalam partai. Menurut saya itu hanya pernyataan template ya, dan seharusnya kalau misalkan
menginginkan Pak Jokowi masuk ke dalam partainya, seharusnya langsung diberikan jabatan yang strategis lah, minimal di kepengurusan partai, menjadi ketua umum atau dewan pembina dan lain sebagainya. Prinsipnya kan Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka. Jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui, kata Muzani. Ia mengatakan Gerindra merasa terhormat jika Jokowi bergabung ke partainya. Jika beliau akan bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan. Tentu saja, tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua, kata Ahmad Muzani. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup keren lagi ya dari Ahmad Muzani. Wah, apakah ini juga kode-kode ya akan mengajak gabung PDIP di koalisi ya, Sekjen Gerindra junjung tinggi putusan KPU menangkan Pramono dan Rano Karno. Wah, ini juga sangat keren sekali. Dan menurut saya pastinya juga sama halnya yang kemungkinan difikirkan oleh Pak Prabowo Subianto. Kemungkinan Pak Prabowo Subianto juga akan menjunjung tinggi setidaknya keputusan KPU menangan Pak Pramono Rano. Ya, semoga sajalah, karena kita membutuhkan setidaknya demokrasi yang berjalan dengan track yang benar untuk pilkada-pilkada berikutnya, untuk pemilu-pemilu berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Dr. Tifa, Pak Prabowo adalah harapan satu-satunya orang yang dicaci maki dan dihina oleh Bu Fafa jauh melebihi kejaman hinaan Taim kepada tukang ST. Ya, ini sangat mengejutkan sekali lah. Dan dari sini saya juga saran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Asik membohongi rakyatnya saat diberi amanah. Jokowi klaim investasi Dubai akan masuk ke IKN Juli besok, gede banget. Jokowi kaget investor di IKN membludak sampai oversubscribed. Ya, ternyata juga wah, tidak ada yang berinvestasi ya. Dari Amelia, Prabowo tak elok jika melindungi bahkan mengingkari janjinya pada diri dan Tuhan juga rakyatnya. Beri aku kekuasaan sekali ini saja, aku rela mati. Ya, seperti itulah. Dari Konohamaru, lambat laun tabir akan terbuka lebar. Cukup sudah rakyat merasakan pahitnya kehidupan. Jangan mau kita diperalat dan diadu dengan penguasa. Ya, dari mantan yang baik itu banyak istighfar, jangan gerecokin pejabat baru, jangan keluyuran seperti merasa masih menjabat, bisa menempatkan diri, jangan manuver politik melulu, dengarlah suara publik. Dari bukan akun Fu Fafa. Lalu Pak Prabowo juga diam dengan keadaan ini. Dia melindungi kejahatan. Dari Arit OS, maunya Tifa apa sih di negara ini kok benci banget sama Wapres? Ikut dong gosetan biar ada tolak ukurmu. Bagaimana Pat Gulipat itu terungkap? Skenario sedari dulu sudah ada yang menebak-nebak bahwa memaksakan ambisinya untuk memindahkan kota harus ada yang ditumbalkan. Ya, seperti itulah. Jadi akhirnya semua mulai terungkap ya satu persatu setelah Pak Jokowi tidaknya dipecat oleh PDIP. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.